Malam hari seharusnya menjadi waktu yang paling menenangkan bagi kita untuk beristirahat setelah seharian beraktivitas. Namun, bagi sebagian bapak dan ibu, malam hari justru bisa menjadi momen yang cukup mencemaskan. Pernahkah bapak dan ibu sedang tidur nyenyak di tengah malam, lalu tiba-tiba terbangun karena otot betis mendadak tertarik sangat kencang, keras seperti batu, dan terasa amat sakit? Rasa nyerinya begitu tajam hingga kaki rasanya sama sekali tidak bisa digerakkan selama beberapa detik, bahkan beberapa menit. Rasa tidak nyaman itu kadang masih tersisa hingga keesokan harinya saat kita bangun pagi. Banyak orang menganggap bahwa kram di malam hari ini hanyalah tanda kelelahan biasa karena seharian banyak berjalan atau berdiri. Namun, jika kram betis ini cukup sering muncul, tubuh sebenarnya sedang mencoba memberi sinyal yang jujur. Tubuh sedang memberitahu bahwa otot betis kita berada dalam kondisi terlalu tegang, kurang diregangkan, atau sirkulasi darah ke area kaki sedang tidak optimal. Kabar baiknya, bapak dan ibu tidak perlu berkecil hati. Ada langkah-langkah sederhana yang sangat aman dan mudah untuk kita lakukan sendiri di rumah. Hanya dengan meluangkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit saja sebelum berbaring di tempat tidur, kita bisa melakukan beberapa gerakan pemanasan dan peregangan ringan. Gerakan sederhana ini dirancang khusus untuk membantu merilekskan serabut otot betis yang tegang, melancarkan aliran darah, dan mengurangi risiko kram yang mengganggu tidur malam bapak dan ibu. Mari kita pelajari bersama mengapa betis bisa kram dan bagaimana cara mudah mengatasinya sebelum tidur malam ini. Bapak dan ibu yang dikasihi, mengapa sih betis kita rentan sekali mengalami kram, terutama saat kita sedang beristirahat atau tidur di malam hari? Mari kita bayangkan otot betis kita seperti sekumpulan tali karet elastis. Sepanjang hari, baik saat kita berjalan, berdiri, maupun saat kita duduk, otot betis ini bekerja keras menopang berat badan dan membantu kita bergerak. Ketika kita duduk terlalu lama tanpa menggerakkan kaki, atau sebaliknya, berdiri seharian tanpa jeda, otot betis akan terus berada dalam posisi tegang dan memendek. Menurut panduan edukasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI dan berbagai literatur fisioterapi, seiring bertambahnya usia, terutama memasuki usia 45 tahun ke atas, kelenturan alami otot dan jaringan ikat di sekitar sendi memang cenderung mengalami penurunan. Selain itu, sensitivitas jaringan saraf yang mengatur kontraksi otot juga menjadi lebih tinggi. Saat kita tidur malam, posisi telapak kaki kita secara tidak sadar sering mengarah ke depan, menjauhi tubuh. Posisi ini membuat otot betis berada dalam kondisi memendek dalam jangka waktu yang lama. Jika otot betis tersebut sebelumnya sudah tegang, kaku, dan sirkulasi darahnya kurang lancar akibat kurang bergerak di siang hari, maka cetusan sinyal saraf mendadak bisa membuat otot tersebut terkunci atau berkontraksi secara berlebihan. Inilah yang kita rasakan sebagai kram betis malam hari. Kurangnya sirkulasi darah yang lancar juga membuat penumpukan sisa metabolik di otot tidak terbuang dengan sempurna, sementara asupan oksigen ke jaringan otot menjadi berkurang. Oleh karena itu, kunci utama untuk mencegah kram malam bukanlah dengan menunggu kram itu datang lalu panik, melainkan dengan memberikan peregangan lembut dan relaksasi sebelum kita memadamkan lampu kamar. Dengan meregangkan otot betis sebelum tidur, kita mengembalikan panjang alami serabut otot, memperlancar aliran darah, dan menenangkan sistem saraf kaki kita. Berikut adalah 5 gerakan ringan sebelum tidur yang sangat praktis, aman, dan dapat bapak serta ibu lakukan langsung di atas kasur atau di samping tempat tidur. Gerakan 1. Ankle pump atau pompa pergelangan kaki. Gerakan pertama ini sangat aman dan fleksibel, dapat dilakukan dalam posisi berbaring telentang atau duduk santai di atas kasur. Pertama, berbaringlah secara rileks di atas tempat tidur dengan kedua kaki lurus. Kedua, gerakan kedua telapak kaki menekuk ke arah depan menjauhi tubuh sejauh yang terasa nyaman. Kemudian, tarik kembali telapak kaki mengarah ke atas menuju ke arah wajah bapak dan ibu, sehingga terasa tarikan lembut di area betis. Keempat, lakukan gerakan dorong dan tarik ini secara perlahan, teratur, dan ritmis. Ulangi gerakan ini sebanyak 15 hingga 20 kali pengulangan. Gerakan ini memanfaatkan kontraksi otot betis sebagai pompa alami. Dorongan ini membantu mengalirkan penumpukan cairan dan darah balik dari area tungkai menuju jantung,
sehingga kaki terasa lebih ringan dan tidak tegang sebelum tidur. Hindari menghentakkan telapak kaki secara terburu-buru atau terlalu memaksakan tarikan hingga otot terasa sakit. Lakukan dengan gerakan yang tenang dan teratur. Gerakan 2. Peregangan betis dengan handuk atau towel cow stretch. Gerakan kedua ini sangat efektif untuk mengembalikan kelenturan serabut otot betis yang memendek sepanjang hari. Duduklah di atas kasur dengan posisi kedua kaki diluruskan ke depan. Kedua, ambil sebuah handuk mandi atau kain yang agak panjang, lalu lingkarkan bagian tengah handuk pada telapak kaki bagian atas di bawah jari-jari kaki. Ketiga, pegang kedua ujung handuk dengan tangan bapak dan ibu. Keempat, perlahan-lahan tarik ujung handuk ke arah tubuh hingga bapak dan ibu merasakan sensasi regangan yang lembut dan nyaman di bagian belakang betis. Kelima, tahan posisi regangan ini selama 15 hingga 20 detik sambil bernafas rileks, lalu lepas perlahan. Bergantian, lakukan pada kaki sebelah kiri. Lakukan 2-3 kali pengulangan untuk masing-masing kaki. Peregangan menggunakan bantuan handuk ini memungkinkan otot betis meregang secara optimal, tanpa membebani sendi lutut atau pinggang, sehingga ketegangan otot yang menumpuk seharian dapat terurai dengan baik. Jangan menarik handuk secara mendadak atau menghentak-hentakkan badan ke depan. Jika punggung terasa pegal saat duduk lurus, bapak dan ibu boleh menyandarkan punggung pada dinding atau bantal. Gerakan 3. Heel raise atau jinjit berpegangan. Sebelum berbaring sepenuhnya, gerakan ketiga ini dilakukan dalam posisi berdiri di samping tempat tidur atau di dekat dinding. Berdirilah tegak di samping tempat tidur atau menghadap dinding. Letakkan kedua telapak tangan pada dinding atau sandaran kursi yang kokoh untuk menjaga keseimbangan. Perlahan-lahan, angkat kedua tumit ke atas hingga bapak dan ibu berdiri jinjit di atas jari-jari kaki. Tahan posisi jinjit selama 1 hingga 2 detik, lalu turunkan tumit kembali menyentuh lantai secara perlahan. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 hingga 15 kali pengulangan. Meskipun tampak sederhana, gerakan jinjit ini memperkuat otot betis sekaligus melatih kelenturan tendon Achilles. Otot betis yang terlatih dan hangat akan lebih tahan terhadap kelelahan dan tidak mudah mengalami kontraksi mendadak di malam hari. Jangan melakukan gerakan ini tanpa bertumpu atau berpegangan, terutama bagi bapak dan ibu yang sering merasa hilang keseimbangan. Pastikan tubuh selalu tersokong dengan aman. Gerakan 4. Putaran pergelangan kaki atau ankle circles. Gerakan keempat ini berfokus pada mobilitas sendi pergelangan kaki dan relaksasi saraf di sekitar kaki. 1. Duduklah di tepi tempat tidur atau berbaring rileks. 2. Angkat satu kaki sedikit dari permukaan kasur. 3. Putar pergelangan kaki membentuk lingkaran secara perlahan searah jarum jam. Setelah selesai, balikkan arah putaran menjadi berlawanan arah jarum jam. Gantian, lakukan hal yang sama pada pergelangan kaki yang satunya. Lakukan 5 hingga 10 putaran ke kanan dan 5 hingga 10 putaran ke kiri untuk setiap kaki. Memutar pergelangan kaki membantu melepaskan kekakuan pada sendi ankle dan melemaskan jaringan tendon di sekitarnya. Sendi yang fleksibel membuat posisi kaki saat tidur menjadi lebih rileks dan alami. Hindari memutar pergelangan kaki terlalu cepat. Fokuslah pada lingkaran gerakan yang luas dan lembut. Gerakan 5. Self massage ringan atau pijatan mandiri lembut. Sebagai gerakan penutup, lakukan pijatan mandiri yang lembut untuk memberikan sinyal relaksasi penuh pada otot betis. 1. Duduk nyaman di atas kasur dengan satu lutut ditekuk santai ke samping. 2. Usapkan sedikit minyak kelapa, lotion, atau minyak urut hangat pada kedua telapak tangan bapak dan ibu-ibu. Gunakan kedua ibu jari dan jemari tangan bapak dan ibu-ibu untuk memijat lembut otot betis, dimulai dari arah pergelangan kaki bawah, merambat perlahan naik ke arah bawah lutut. Gunakan tekanan yang sedang dan nyaman, tidak perlu menekan terlalu keras atau menekan bagian tulang kering. Lakukan pijatan lembut ini selama 1 hingga 2 menit untuk setiap betis. Pijatan mandiri secara mekanis membantu memperlancar sirkulasi darah lokal, menghangatkan jaringan otot, dan merangsang sistem saraf untuk mengendorkan ketegangan otot sebelum bapak dan ibu-ibu menarik selimut. Jangan memijat area betis jika terdapat luka terbuka, area yang membengkak parah, atau terasa sangat panas saat disentuh. Pijatan harus terasa menenangkan, bukan menimbulkan rasa sakit yang hebat.
Bapak dan Ibu yang dikasihi, menjaga kenyamanan tubuh di usia matang adalah tentang bagaimana kita mendengarkan sinyal-sinyal kecil yang diberikan oleh tubuh kita. Kram betis malam hari tidak harus menjadi hal yang pasrah kita terima begitu saja. Dengan meluangkan waktu sejenak 5 hingga 10 menit sebelum tidur untuk merawat dan relaksasi otot betis, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah kebaikan bagi tubuh sendiri. Otot yang rileks dan sirkulasi darah yang lancar akan menghadirkan kualitas tidur malam yang lebih nyenyak, utuh, dan tanpa gangguan rasa sakit. Bangun di pagi hari pun terasa lebih segar dan siap menyambut hari dengan penuh energi. Semoga panduan gerakan malam ini bermanfaat dan bisa langsung Bapak dan Ibu praktekkan nanti malam sebelum tidur. Jika menyukai video ini, silahkan tekan tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video edukasi kesehatan praktis berikutnya dari channel Tua Lincah. Bagikan juga video ini melalui WhatsApp kepada keluarga, sahabat, atau tetangga yang sering mengeluhkan kaki kram di malam hari. Jangan lupa tulis di kolom komentar, apakah Bapak dan Ibu sering mengalami kram betis malam hari dan gerakan nomor berapa yang terasa paling rileks saat dicoba. Terima kasih banyak sudah menonton. Selamat beristirahat malam ini, tetap sehat, tetap aktif, dan salam Tua Lincah. Sampai jumpa di video berikutnya.